Haya, lu ini macam mana lo? Wes udah teriak-teriak dari tadi lu tak dengar lo. Apa Ama? Aku lagi kerja tugas. Lu orang sekarang pergi ke toko kok Alyong lo. Beras di rumah sudah habis, kita tak punya beras lagi lo. Mending Ama kasih tahu aku apa pengaruh sistem pajak berbasis kekayaan dan transaksi terhadap distribusi kekayaan dalam ekonomi yang mempertahankan kekayaan. Nggak cuma itu aja Ama. Apa sistem perpajakan yang mampu mengurangi ketimpangan ekonomi secara efektif dari antara sistem pajak berbasis kekayaan, transaksi, ataupun campuran dari keduanya? Mana? Bisa nggak, Ama? Mana we tahu lo? Lu emang cuculan. Lu sekarang cepat beli beras daripada we hantam pakai sapu ini lo. Bang, sistem perpajakan emangnya dapat mengurangi ketimpangan ekonomi? Menarik nih. Ketimpangan ekonomi telah menjadi perhatian global dengan data pada jurnal Fisika A menunjukkan bahwa pada tahun 2022, 47% kekayaan dunia dimiliki oleh 1% populasi terkaya. Ketimpangan ini terus meningkat dan dapat menyebabkan situasi di mana sebagian besar populasi terperangkap dalam kemiskinan, sementara kekayaan terkonsentrasi pada segelintir orang kaya saja. Pengukuran umum untuk ketimpangan ekonomi salah satunya adalah dengan koefisien Gini yang memperhitungkan perbedaan rata-rata absolut pendapatan atau kekayaan individu atau rumah tangga dan dapat diukur dengan nilai 0 yang berarti pemerataan ekonomi sempurna, sedangkan 1 yang berarti ketimpangan ekonomi. Salah satu pendekatan yang diadopsi negara dalam menghadapi pertumbuhan ketimpangan ekonomi adalah implementasi pajak dan redistribusi. Dan seperti yang dapat terlihat di gambar ini, implementasi pajak dan redistribusi menyebabkan penurunan koefisien negara secara signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa perpajakan dan redistribusi dapat mengurangi ketimpangan ekonomi. Akan tetapi, kini terdapat jurnal lain yang membahas simulasi bagaimana sistem basis perpajakan dapat mengurangi ketimpangan ekonomi yang mempertimbangkan dua bentuk perpajakan, pajak berbasis kekayaan atau pajak berbasis perdagangan, di mana sistem ini diuji dengan berbagai tingkat tarif pajak dan proporsi redistribusi kepada kelompok masyarakat paling miskin. Penelitian terdahulu juga sudah banyak membahas berbagai sistem perpajakan global dengan karakteristik dan implikasi masing-masing. Misalnya Bradford dan Toder menemukan bahwa pajak konsumsi tidak menghambat pembentukan modal dari hubungan karena netralitasnya antara konsumsi saat ini dan di masa depan. Studi lain juga menunjukkan bahwa pajak berbasis konsumsi lebih redistribusi dibandingkan pajak berbasis pendapatan. Dan terdapat juga jurnal lain yang menyarankan bahwa lebih baik pajak berbasis kekayaan dibandingkan pajak berbasis transaksi. Kembali lagi di acara Text Me Out. Oke, sebelum kita masuk ke kuis, kenalkan kontestan pertama kita, Mbak Feli. Tepuk tangan yang meriah buat Mbak Feli. Selanjutnya, kontestan selanjutnya adalah Mas Samuel. Oke, topik kita kali ini adalah Effectiveness of Wealth-Based versus Exchange-Based Tax System in Reducing Inequality. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Apa variabel dependent dari jurnal tersebut? Oke, silakan Mbak Feli. Ketimpangan ekonomi. Jawabannya benar sekali. Poin 100 buat Mbak Feli. Oke. Soal kedua. Apa variabel independen dari jurnal tersebut? Oke, silakan Mas Samuel. Sistem perpajakan berbasis kekayaan dan sistem perpajakan berbasis perdagangan. Jawabannya betul banget. Poin 100 buat Mas Samuel. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Sebutkan temuan dari penelitian sebelumnya.
Oke. Mbak Feli. Jadi jawabannya 1. Pajak konsumsi tidak menghambat pembentukan modal dan tabungan karena adanya netralitas antara konsumsi saat ini dan masa depan. Yang kedua, pajak berbasis konsumsi lebih bersifat redistributif daripada pajak berbasis pendapatan. Yang ketiga, memungut pajak dari kekayaan lebih baik daripada memungut pajak atas pendapatan modal karena dapat meningkatkan produktivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menghasilkan keuntungan redistributif. Bener banget, poin 100 buat Mbak Feli. Oke, ini karena kerangka penelitiannya nggak ada, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, siap ya Mas Samuel dan Mbak Feli? Tipe penelitian dari jurnal tersebut adalah... Oke. Silakan Mas Samuel. Kualitatif. Mas Samuel. Salah Mas Samuel. Karena itu kita lempar ke Mbak Feli. Jadi jawabannya adalah kuantitatif. Oke, jawabannya benar sekali. Poin 100 lagi buat Mbak Feli. Oke, lanjut ya. Sebelum masuk ke pertanyaan, saya akan jelaskan dulu populasinya. Populasi dari penelitian ini tidak dijelaskan secara eksplisit. Namun, dari referensi yang ada, bisa disimpulkan bahwa populasi dari penelitian ini adalah negara-negara yang menganut sistem perpajakan secara global. Dan kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah negara-negara yang menganut sistem perpajakan wealth based dan atau transaction based. Oke, pertanyaannya adalah apa data penelitian dan alat analisis yang digunakan? Oke, Mbak Feli. Jadi jawabannya, data penelitian diambil dari Global Revenue Statistics tahun 2022 yang bisa dilihat di website www.compareyourcountry.org/tax-revenues-global. Oke, bener banget Mbak Feli. Poin 100 lagi buat Mbak Feli. Oke, pertanyaan selanjutnya kita lihat ke layar berikut. Pertanyaannya adalah, sebutkan rumus apakah itu? Oke, Mas Samuel. Gini, koefisien. Iya, bener banget. Kali ini poin buat Mas Samuel. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya sudah nggak ada. Oke, bye. Bye. Aduh, nggak ngerti Oma, ini orang-orang ini bahas apa sih? Apa sih bedanya sistem perpajakan berbasis kekayaan, transaksi, sama campuran? Jadi gini Oma. Jadi, sistem perpajakan berbasis kekayaan terbukti lebih efektif dalam mengurangi ketidaksetaraan jika dibandingkan dengan sistem perpajakan berbasis transaksi. Namun, jika keduanya dikombinasikan, maka dapat mengurangi ketidaksetaraan secara lebih optimal. Jadi, walaupun sistem perpajakan berbasis kekayaan ini lebih efektif, namun kontribusinya terhadap pendapatan pajak sangatlah kecil. Hal ini menyebabkan dibutuhkannya kombinasi dan keseimbangan antara dua sistem pajak untuk mengurangi kesetimpangan kekayaan secara efektif serta memperbesar kontribusi terhadap total penghasilan pajak. Oh, jadi gitu. Iya, Oma. Ngomong-ngomong, lu orang sudah beli beras? Berdaya